Aduh. Depan. Oh ya biasa depan. Anik gimana tadi kesaksian Dokter Reza Anik? Niki sedikit dong tadi seperti emosi gimana nih Kak Niki? Situ aja. Oke. Biasa. Bang, belakang Bang. Belakang Bang. Oke. Gimana? Bersih tangan. HP dong, HP. Satu ya. Aku jawab satu ya. Ya terima kasih teman-teman media udah selalu setia, selalu hadir di persidangan ini. Ya tadi seperti yang teman-teman media dengarkan dan media lihat bahwasannya Reza mengakui produk itu di TPS stiker yang adalah produk orang lain, tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan kliniknya itu hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Nah, tapi ya itu sudah apa ya? Sudah terungkap di persidangan, mohon BPOM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya. BPOM segera turun tangan, bersihkan persoalan ini. Sekarang ini masalah lagi menjadi sorotan. Tolong BPOM turun tangan, barang bukti ada di tangan Nikita Mirzani. Bagaimana, cocok? Pokoknya kalau BPOM memang bersih, tolong ini diungkap secara barang bukti ada di tangan saya sekarang. Emosi, karena Ini pertama kali ketemu. gimana ya, kalian lihat ya, ini adalah BAP-nya Reza, lakinya dan para saksi. Saya baca dan saya pun ketawa di sini. Kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Apa penyebabnya? Ada apa ini? Itu, tapi ya sudah, nggak apa-apa, ini sudah berjalan, sudah masuk saksi-saksi, nanti tinggal tunggu lagi saksi. Tadi saat memberikan kesaksian juga kami memberikan reaksi seperti wartawan tanya. Seperti bohong apa segala macam. Ya memang bohong. Jadi dia menegaskan ini persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan skincare. Berarti urusan kredibilitas dia abu-abu katanya dia. Dari awal sampai akhir nama dokter banyak disebutkan, tapi Kita nggak ngurusi dokter, dia hanya bilang ini masalah pribadi dengan Nikita Mirzani, bukan masalah skincare. Ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dokter Grey ya, si abu-abu. Dia juga marah disebut abu-abu, tadi sempat digas juga nih Ami, gimana Ami? Kalau ngapain marah kalau bukan abu-abu? Katanya dempul menjatuhkan dan dibahas Ngapain marah? kredibilitasnya jatuh, tak bohong. Katanya kredibilitasnya sebagai dokter jatuh dulu gitu. Tadi Reza mengakui kan berapa se-powerful apa nih kita Mirzani ini kan? Salah milih lawan gak sih Ami? Nah, ya kita lihat aja nanti. Jangan Kak. Pelan-pelan. Puas nih ada hasil kesaksiannya. Apa enggak? Banyak bohongnya gitu Ami. Wah, karena dia membongkar aibnya sendiri. Ya lupa apa yang dia laporkan, dia lupa. Mungkin yang kurang di briefing, makanya dia lupa. Bu, mundur Bu. Apa nggak sesuai sama briefingannya Ami? Halo Sobat Aisyah Channel 92. Kembali lagi bersama kami yang selalu menyajikan informasi terpanas dan terpercaya dari dunia hiburan dan selebriti tanah air. Hari ini kami hadir dengan kabar mengejutkan dari ruang sidang yang sedang menjadi sorotan publik. Sidang terbaru yang melibatkan artis sensasional Nikita Mirzani kembali menyita perhatian, karena suasana persidangan mendadak memanas. Dalam momen yang tak terduga, Nikita tiba-tiba mengeluarkan pernyataan lantang soal produk skincare milik Dr. Reza Gladys yang diduga belum terdaftar di BPOM. Seruan ini sontak membuat suasana ruang sidang jadi tegang. Bahkan banyak pihak yang terkejut dengan keberanian Nikita menyampaikan hal tersebut secara terbuka di hadapan hakim. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa maksud pernyataan Nikita? Dan bagaimana respons pihak Reza Gladys? Simak selengkapnya hanya di Aisyah Channel 92. Tempatnya update paling seru seputar selebriti Indonesia.
Suasana sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani memanas saat sang artis mempertanyakan legalitas salah satu produk kecantikan milik Reza Gladys. Diketahui, Reza Gladys dihadirkan menjadi saksi korban dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Perdebatan bermula saat kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengklaim bahwa salah satu produk milik Reza tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Dicek melalui BPOM, tapi tidak terdaftar, tegas Fahmi di ruang sidang. Pernyataan tersebut langsung disambar Nikita dengan nada tinggi. Dia tampak emosi dan menyuarakan keberatannya di hadapan majelis hakim. Jadi enggak ada di BPOM, teriak Nikita dengan suara lantang. Melihat suasana mulai tak terkendali, Hakim Ketua mengambil alih dan meminta agar kedua belah pihak mendekat ke meja hakim untuk memperjelas pokok persoalan. Tolong satu-satu yang bicara, ini ada produk yang dibawa penasihat hukum. Sudah dicek di BPOM resmi ternyata tidak ada, ujar hakim. Hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk turut memverifikasi keabsahan produk yang dipermasalahkan. Tolong dicek oleh penuntut umum, apakah barang dari saksi ini benar terdaftar atau tidak, lanjut Hakim Ketua. Ketegangan soal produk ini menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang yang sejak awal memang sudah menyita perhatian publik. Sebelumnya di persidangan, Reza Gladys juga sempat mengungkap kembali kronologi keterlibatannya dengan Nikita. Dia membeberkan peran Dr. Oki Pratama yang disebut menyarankan dirinya untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang agar masalah di media sosial mereda. Reza Gladys bahkan menyebut bahwa dia sudah menyerahkan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada asisten Nikita Mirzani, Melsha Putra, sebagai bentuk penyelesaian. Namun, meski uang sudah diberikan, Reza Gladys merasa tekanan tetap berlanjut dan memilih membawa kasus ini ke ranah hukum. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Melsha Putra didakwa melakukan pengancaman secara elektronik dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Jaksa penuntut umum menjerat keduanya dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan ketegangan yang terus meningkat dan fakta-fakta baru yang terus terungkap, persidangan ini diperkirakan akan semakin panas dalam sidang-sidang berikutnya. Itulah tadi informasi seputar sidang panas yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Pernyataan lantang Nikita yang menyinggung soal legalitas produk skincare milik Reza tentu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Jika benar produk tersebut belum memiliki izin BPOM, maka bisa saja ini menjadi babak baru dalam konflik yang sedang berlangsung. Namun, seperti biasa, kita tetap harus menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait dan proses hukum yang sedang berjalan. Semoga semuanya bisa diselesaikan secara adil dan transparan, tanpa ada pihak yang dirugikan. Terima kasih sudah menyimak berita hari ini di Aisyah Channel 92. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan info terkini seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bijak dalam menerima informasi, dan selalu utamakan kebenaran di atas sensasi. Salam hangat dari kami untuk Sobat Aisyah semua.